Di Amerika ada satu profesor, dia melakukan penelitian tentang sedekah. Jadi dia kumpulin orang-orang, kemudian orang-orang ini ada yang melakukan sedekah, ada yang tidak melakukan sedekah. Nah, orang-orang yang melakukan sedekah itu beberapa tahun kemudian, dia lihat orang-orang ini kekayaannya bertambah dibandingkan orang-orang yang tidak bersedekah. Walaupun memang faktornya pasti banyak ya, tapi secara umum dia lihat ini orang-orang yang bersedekah nih seakan sedekahnya ini bisa bikin mereka tambah kaya. Apakah ini kekuatan alam? Apakah ini dari Tuhan? Atau seperti apa? Akhirnya dia mencoba untuk berpikir secara logika, dia gali lagi lebih dalam dari sisi psikologi. Dan dia melihat bahwa memang orang-orang yang bersedekah ini mereka lebih dipercaya oleh orang lain di sekitarnya. Akhirnya mendapat peluang lebih. Kemudian mereka juga lebih bahagia, ya, yang dimana ketika kita membantu orang itu ada perasaan bahagia di dalam hati kita. Mungkin kalian yang pernah bantu orang lain, yang benar-benar membutuhkan gitu, itu pernah merasakan itu ya, di dalam hati itu memang rasanya enak ya, kita bahagia. Dan itu membuat kita menjadi lebih produktif, yang dimana ini menarik peluang kita untuk naik level di dalam hidup. Jadi penjelasan secara rasionalnya oleh profesor ini adalah seperti itu. Tapi saya pribadi percaya memang sedekah itu bisa melancarkan apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi saya sangat menyarankan siapapun untuk bersedekah. Walaupun kemarin omongan saya ada yang cukup viral ya, saya ngomong bahwa kalau misalnya punya uang sisa 100 juta, jangan semuanya di all in untuk sedekah dan berharap uang itu jadi 10 miliar. Karena sedekah itu tidak selalu baliknya dalam bentuk uang. Ini yang perlu diingat ya. Dia baliknya bisa dalam bentuk banyak hal. Nanti akan saya bahas gitu. Tapi ya, saya pribadi menyarankan untuk sedekah tapi tidak all in. Ya harus ada batasnya juga sesuai dengan kapasitasnya kita. Saya mengobservasi banyak sekali orang di sekitar saya ataupun orang-orang besar di luar sana, perusahaan-perusahaan besar di luar sana, yang dimana itu mereka ada kebiasaan sedekah. Kayak misalnya ada satu BPR yang paling besar di Indonesia, namanya nggak bisa saya sebut di sini. Itu dari BPR-nya kecil sampai dengan sekarang, itu setiap minggu dia bagi-bagi beras. Benar-benar rutin. Ada juga satu konglomerat yang dari dia bukan siapa-siapa, dia bikin satu yayasan sosial yang dimana tujuannya adalah untuk bantu. Ketika ada orang yang butuh bantuan, dia bantu. Ada bencana alam, dia kirim sukarelawan untuk bantu. Itu sudah dilakukan sejak perusahaannya masih kecil. Ada juga bos perusahaan yang dimana dia sering bersedekah ya ke yayasan. Kemudian setiap kali ada orang yang butuh bantuan, itu dia selalu bantu. Bahkan sampai karyawannya itu ada yang orang tuanya operasi, biayanya nggak cukup, dia bayar semuanya. Dan itu dia lakukan dari dia muda sampai perusahaannya benar-benar menjadi besar. Gitu. Nah ini dari orang-orang yang saya kenal pribadi juga banyak gitu ya. Ada yang dimana dia ketemu ibu-ibu yang dia nggak bisa jalan, dia beliin tongkat, ya tiba-tiba minggu depannya dia dapat satu pekerjaan yang mengubah hidupnya dia. Ada juga orang yang dimana dia ketemu anak ngamen, ini di Jakarta Barat ya, di salah satu mall. Kemudian anak ngamen itu ditanya orang tuanya di mana, dia bilang orang tuanya sakit di rumah. Mereka datang ke rumahnya, mereka bantu untuk biaya pengobatan dan mereka bayar untuk si anak tersebut pendidikannya. Lalu beberapa bulan setelahnya dia dapat satu proyek besar yang mengubah hidupnya dia. Yang dimana itu adalah titik balik dari bisnisnya. Yang tadinya gitu-gitu aja tiba-tiba menjadi sangat besar. Ada juga orang yang uangnya pas-pasan, kemudian orang tuanya itu lagi di posisi sangat sulit ya. Kemudian dia pikir orang tuanya ini harus dibantu, dia all in semua uangnya. Dia pikir cara lain untuk supaya dia bisa bertahan hidup, supaya orang tuanya nggak pusing. Tiba-tiba dia dapat satu ide bisnis yang mengubah hidupnya dia. Jadi banyak sekali cerita seperti ini ya. Mungkin kamu juga ada cerita seperti ini, kamu bisa tulis di kolom komentar supaya kita semua bisa saling terinspirasi, sharing cerita, dan lebih banyak orang lagi bisa melakukan sedekah ya. Karena semakin banyak orang melakukan sedekah, dunia ini tentu akan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini ada beberapa poin tentang sedekah yang saya ingin sampaikan kepada kamu supaya kamu ingat ya. Ini adalah hasil dari pembelajaran saya pribadi. Yang pertama, sedekah itu tidak selalu balik dalam bentuk uang, seperti yang tadi saya bilang ya. Bisa dalam bentuk ide, teman membantu, ataupun kesehatan. Jadi jangan berpatok bahwa, oke, punya uang 100 juta all in, nanti jadi 10 miliar. Tidak seperti itu. Karena dia baliknya itu terkadang dalam bentuk yang lain. Kemudian hal yang kedua adalah sedekah itu harus disertai pintu masuk. Apa itu pintu masuk? Pintu masuk ini adalah uangnya itu masuk ke kantong kamu lewat mana? Kalau misalnya kamu nggak ada pekerjaan, kamu nggak ada bisnis, jangan berharap tiba-tiba ada orang datang ke rumah kamu, terus dia kasih kamu duit gitu. Itu nggak akan terjadi. Jadi sedekah itu masuknya juga secara realistis.
Jadi secara dunia ini realistisnya seperti apa, dia akan masuk dari sana. Misalnya kamu punya pekerjaan di mana kamu dapat gaji per bulan, kamu punya bisnis, ada uang yang kamu dapatkan dari bisnis tersebut, ataupun kamu melakukan freelance, dapat project ya, setiap minggu, setiap 2 minggu dapat 1-2 project. Nah, ketika ada pintu masuknya, baru sedekah itu berkahnya bisa datang. Ya, dan ingat ya, memang nggak selalu dalam bentuk uang, tapi ketika dalam bentuk uang, ya itu dia butuh pintu masuknya. Jadi kamu harus pastikan kamu nggak diem doang. Jadi ada orang yang dia bersedekah, Pak, saya sudah sedekah tiap bulan 10 juta, nggak ada yang terjadi. Ya memang kamu juga nggak ada ngapa-ngapain, diem di rumah doang. Jadi jangan mengisolasi diri kamu di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain. Kamu harus gerak juga, harus siapin pintu masuknya. Kamu juga harus kerja keras juga. Berkahnya itu datang dalam bentuk yang masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah kamu harus sensitif terhadap sekitar kamu. Jadi ketika kamu sudah bersedekah, kamu coba jadi orang yang lebih sensitif. Jadi ketika ada ide-ide yang kamu terpikirkan di dalam kepala kamu, ya itu kamu langsung catat. Kadang ini bisa terpikirkannya ketika kamu lagi mandi, ketika kamu lagi buang air besar, ketika kamu lagi jalan-jalan, atau kamu lagi nonton drama, ini bisa kapanpun. Tapi ketika ide itu datang, pastikan kamu catat. Ketika ada peluang yang datang, pastikan juga kamu analisa peluangnya. Misalnya tiba-tiba ada teman kamu datang menawarkan untuk bisnis bareng, jangan langsung negative thinking, jangan langsung ditolak, dianalisa dulu. Walaupun memang kita harus analisanya prudent, ya pastikan bahwa kita juga nggak dibohongin. Tapi kita harus terbuka dengan segala sesuatu yang datang ke diri kita. Misalnya pada diri saya, di tahun 2020 kan saya mulai menjadi content creator. Saya bikin video yang dimana itu ada 2 orang tektokan, terakhirnya ngomong gitu sih untuk edukasi bisnis. Itu saya yakin itu adalah berkah yang datang ke hidup saya juga. Datangnya dalam bentuk ide, kemudian saya eksekusi. Dari tahun 2017, sejak saya melakukan sedekah, itu saya mulai aware, ya mulai sensitif dengan ide-ide yang datang ke dalam hidup saya, termasuk peluang-peluang yang datang. Ada yang saya lewatkan, ya karena saya terlalu cepat negative thinking, tapi ada yang saya ambil. Semakin ke sini, saya semakin sensitif terhadap ide yang terpikirkan ataupun peluang yang datang. Jadi kamu juga harus melakukan yang sama. Dan kamu harus eksekusi idenya. Karena kalau misalnya kamu nggak eksekusi idenya, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi misalnya ada satu ide A nih, project A, tiba-tiba kamu terpikirkan. Mungkin itu memang peluangnya kamu untuk mendapatkan berkah uang yang kamu harapkan itu. Memang lewat situ, pintu masuk akalnya. Kalau misalnya lewat pekerjaan kamu yang sedang kamu lakukan, mungkin nggak masuk akal gitu. Jadi berkah itu masuk dalam konteks ya, dalam bentuk yang masuk akal. Makanya kadang dilemparinnya itu adalah ide. Pastikan kamu eksekusi idenya. Gitu ya, jangan hanya dikasih lewat aja. Kemudian yang selanjutnya adalah kamu harus ingat sedekah itu harus ikhlas. Jadi pada saat kamu bersedekah, kamu harus merasakan diri kamu itu benar-benar bantu orang dan seneng. Contohnya gimana? Misalnya di depan kamu ada orang benar-benar lapar banget. Dia lapar udah mau mati nih di depan kamu. Kamu punya makanan. Terus kamu pikir, waduh, gue juga lapar nih. Tapi yaudah deh, gue bantu dia deh, gue kasih. Terus orang itu nangis, orang itu makan di depan kamu, dan dia bilang terima kasih. Perasaan bahagia yang muncul di dalam hati kamu itu perasaan ikhlas yang harus kamu munculkan setiap kali kamu bersedekah. Dan kamu harus ingat, setelah membantu, kamu jangan ungkit-ungkit, jangan ngomongin lagi. Luwes aja. Udah, nggak usah ngomongin, oh tadi gua bersedekah gini-gini, nggak usah gembar-gembor, nggak usah foto kasih lihat orang. Ya kadang ada orang yang mereka memang tujuannya juga untuk personal brandingnya dibagusin ya di online.